Hai teman-teman, sedikit perkenalan dari aku. Aku Akbar Wakistianto, aku dari kampus Politeknik Gajah Tunggal, program studi Teknik Elektronika. Dalam kesempatan kali ini, aku mau nge-share pengetahuan aku tentang salah satu rumus software Excel. Rumus untuk menggabungkan banyak sel atau beberapa sel di dalam satu sel. Rumus ini menurut aku membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah untuk dipraktekkan. Sebelum lanjut, kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa untuk share. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga yang menonton. Oke teman-teman, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, aku akan meng-share rumus Excel, rumus untuk menggabungkan banyak sel ke dalam satu sel. Mungkin sebagian teman-teman menggunakan rumus CONSNET untuk menggabungkan dari banyak sel ini ke dalam satu sel. Nah, di sini aku akan meng-share rumus text join, di mana rumus text join ini kurang lebih sama dengan rumus CONSNET. Fungsinya sama untuk menggabungkan banyak sel ke dalam satu sel, tapi di sini aku akan nge-share gimana ada perbedaan dan juga text join ini lebih simpel untuk digunakan, dan aku akan ngasih tahu kenapa rumusnya text join ini lebih simpel daripada CONSNET. Nah, di sini aku sudah siapkan filenya. Misal di sini file dari salah satu pabrik misalnya. Di dalam kasus ini kita diminta untuk membuat nomor karyawan, di mana nomor karyawan ini adalah gabungan dari nama karyawan, nomor urut masuk, kemudian inisial, divisi, tahun lahir, dan juga penempatannya. Dan nggak mungkin juga kita bakalan nulis satu-satu dari nomor urut masuk sampai penempatan, tulis maksudnya diketik satu-satu gitu. Waduh, bakal makan waktu yang lama. Tapi sebelum aku masuk ke text join, aku akan coba untuk rumus CONSNET dulu. Jadi tujuannya apa? Biar teman-teman tahu nih problem dan juga kelebihan dari rumus text join daripada rumus CONSNET ini apa. Jadi rumus CONSNET ini kurang lebih, kita pilih dulu selnya kurang lebih seperti ini. Sama dengan CONSNET yang ini. Tapi ini rumus CONSNET, terus kita pilih selnya, terus kita titik koma, terus tanda petik, kasih tanda hubung, tanda petik lagi, titik koma lagi, pilih sel inisial, maksud saya sel inisial ini, kemudian titik koma, tanda petik, tanda hubungnya lagi, kemudian masukkan titik koma lagi, kemudian masukkan lagi sel divisinya, kemudian titik koma seperti ini, titik lagi, terus titik koma. Di titik koma kita masukkan lagi sel tahun lahirnya, titik koma, tanda petik, tanda hubungnya lagi, dipetik lagi, terus kita masukkan penempatan. Nah, kurang lebih, maaf di sini, di sini kurang titik komanya, terus kita masukkan. Terus kalau sudah kita enter. Salah, maaf. Ini ada kesalahan. 2 di sini harusnya. Di sini harusnya kenapa nih? Di sini harusnya itu yang ini nih. Titik koma ini.
Nah, kemudian kita enter. Nah, ini udah benar teman-teman. Ini udah benar, terus udah ya kalau udah gini kita tinggal tadi jadi klik 2 kali. Nah, udah jadi nih. Tapi di sini yang jadi problem kita harus bisa satu-satu dan nggak mungkin juga bakalan terjadi error seperti tadi itu ya, terjadi error karena kita harus memilih satu-satu gitu ya. Nah, kalau misal juga nih di sini kita nggak bisa dari Alfian Ribari nih, tahun lahirnya ini nggak ada. Terus apa yang terjadi coba ya? Apakah di sini hilang atau tetap ada? Oh, ada. Hilang, maksudnya hilang, tapi di sini kurang rapi ya. Di sini karena ada jadi strip-strip 2 kali gitu karena sel ini misalnya kita tidak punya gitu. Kita tambahin aja 2001. Kita enter. Nah, ini baru muncul lagi gitu. Nah, di sini aku akan mencoba menggabungkan banyak sel ini menggunakan rumus text join. Rumus text join. Tapi sebelumnya kita hapus dulu yang ini. Hapus dulu semuanya. Oke, kita pilih sel yang paling atas dan kita pakai rumus text join ini. Nah, sama dengan text join. Nah, ini text join. Terus kita pakai tanda pertama, pakai tanda petik, tanda hubung, dan tanda petik. Okay. Nah, tanda hubung ini diapit oleh tanda petik supaya si Excel ini membaca ya. Kalau ini adalah teks yang kita masukkan untuk memisahkan satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, kemudian kita tambah titik koma. Nah, di text join ini dia menanyakan nih, apakah kalian ini mengignore nih, ignore atau mengabaikan sel yang kosong. Jadi kelebihan daripada text join ini daripada consonant, dia akan mengabaikan ya jika ada sel yang kosong. Caranya kita ketik true. Terus. Nah, jadi dia akan mengabaikan jika ada sel yang kosong gitu. Terus habis itu kita titik koma. Nah, mudahnya dari text join ini kita bisa blok banyak sel. Banyak sel dari sini nih. Dari nomor urut masuk, inisial, livesi, tahun lahir, sampai dengan penempatan. Nggak kayak consonant tadi, jadi harus satu-satu. Dari nomor urut masuk, terus tanda hubung, titik koma, masukkan ini lagi. Satu. Wah, itu rada lama. Jadi kita cuma cukup ngeblok aja nih. Ngeblok dari nomor urut masuk sampai penempatan. Nah, kemudian kalau sudah kita tinggal dan kita enter. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Nah, kan ini sudah jadi dan lebih cepat daripada rumus konsonan. Jadi cara bacanya tuh gini teman-teman. Gabungkan teks yang dipisahkan oleh tanda hubung. True artinya akan mengabaikan jika ada sel yang kosong dari sel-sel ini, dari sel nomor urut masuk sampai penempatan. Kemudian kalau sudah kita enter kayak tadi, kita nggak perlu blok satu-satu kayak consonant tadi gitu ya, langsung blok satu-satu. Nah, kemudian yang saya bilang tadi yang mengabaikan sel yang kosong, contohnya seperti ini. Misal si Alfian Ribari kita nggak punya nggak punya data tahun lahirnya. Misal kita hapus nih, teman-teman bisa perhatikan di sel H2. H2 kita hapus tahun lahir. Kemudian kita enter lagi. Nah, nggak kayak consonant tadi tuh yang ada tanda hubungnya jadi ada 2 gitu. Nah, kalau si text join ini dia nggak, jadi dia akan
melompati gitu ya, dari divisi dia akan langsung lompat ke penempatannya. Kemudian nih, satu contoh lagi, misal kita nggak tahu nomor urut masuk dari Dinda Ayu Rita nih. Kita perhatikan di sel H5 ya. Ya benar, H5. Kita hapus nih. Nah, bakalan hilang. Jadi nama jadi dia mulai dari inisial sampai dengan penempatan gitu. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalnya kita isi lagi nih. Misal kita isi lagi. Apa yang terjadi gitu ya. Dia muncul lagi atau enggak gitu. Enter. Nah, ternyata muncul teman-teman. Jadi berurutan dari nomor masuk sampai nomor penempatan ada semua. Kemudian kalau misalnya si Dinda Ayurita nih, dia urutan nomor 93. 93. Kita lihat lagi nih di sini sel yang ini. Nah, kan ada dia muncul. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang dapat aku share ke teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga membantu teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. And see you next time.